Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ad-da'i ila ridwanih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersama lantunan azan yang dilantunkan oleh muazzin terdapat lafaz Allahu Akbar. Allah Maha Besar lewat di telinga kita, kemudian menggetarkan hati kita. Lafaz Allah sudah sepatutnya membuat kita tambah tunduk kepada Allah. Sudah sepatutnya membuat kita tambah khusyuk kepada Allah. Dengan khusyuk tersebut patutlah kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kasih sayangnya. Allah tak cuma memberikan kita karunia berupa nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat aman, tentram, damai, bisa melihat, bisa berjalan, bisa ke masjid, tapi juga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allah merahmati kita dengan apa? Dengan iman dan dengan Islam. Itu adalah rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Kalau Allah tak memberikan rahmat itu pada kita, niscaya mungkin sekarang kita tidak ada di masjid ini. Mungkin kita sibuk dengan urusan dunia. Mungkin kita lalai, mungkin kita lupa. Mungkin kita akan terlambat untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-khasyah atau rasa takut, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ini dihasilkan dari ilmu. Dihasilkan dari ilmu. Kalau kita tidak tahu bahwa Allah akan memberikan pahala setiap apa yang kita kerjakan, niscaya kita tidak akan beramal. Kalau kita tidak tahu bahwa setiap dosa yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya berupa keburukan yang berujung pada neraka, niscaya kita akan selalu melakukan dosa. Maka ilmu ini menjadi dorongan bagi kita untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan akan menjadikan penahan bagi kita ketika kita ingin melakukan sebuah keburukan. Bayangkan jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ilmu segala sesuatu menjadi untung. Kalau dalam dunia bisnis, pebisnis itu dengan modal sedikit, dengan ilmu bisnis yang dia miliki, dari modal yang sedikit bisa ia lipat gandakan menjadi keuntungan yang banyak. Dia tahu ilmu manajemen, dia tahu bagaimana cara memasarkan barangnya, dia punya banyak relasi. Kalau dalam ibadah, dengan ilmu yang kita miliki, kita juga bisa beramal dengan cerdas. Bagaimana amalan-amalan yang ringan berpahala yang banyak. Amalan
yang pahalanya besar, kita bisa dapatkannya dengan lebih besar lagi, dengan ilmu. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, kalau kita memiliki ilmunya, maka akan beruntung kita dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Minum contohnya, minum atau makan. Ketika kita mendapatkan air ini, hal yang pertama kita lakukan adalah bersyukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur adalah perintah Allah. Dapat air, bersyukur, alhamdulillah, Kau telah memberikan air kepadaku ya Allah. Dengan air ini, ketika aku bisa menghilangkan dahagaku dengan air ini, aku bisa mengaji, aku bisa sholat, aku bisa kuat beraktivitas. Ketika Anda bersyukur, Anda mendapatkan pahala. Ketika ilmu, syukur tadi diamalkan. Setelah itu Anda minum dengan duduk. Satu, duduk. Kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Anda duduk, minum 2 pahalanya. Kemudian Anda minumnya dengan tangan kanan, dapat 3 pahala. Lalu sebelum minum Anda baca bismillah dulu. Jangan salah seorang di antara kalian makan dan minum tanpa bismillah, karena sesungguhnya syaitan itu akan ikut serta kalau kita makan dan minum tanpa baca bismillah. 4 pahalanya. Setelah minum, Anda minumnya tidak 1 teguk sekaligus. Kata Nabi, sunnahnya minum apa? 1, 2, 3. Jangan 1 nafas. 5. Satu lagi ada yang 6. Tidak bernafas dalam bejana. Sudah 6 pahala, 6 kebaikan, itu minum saja. Itu dengan apa kita dapatkan? Dengan ilmu. Makanya pentingnya ilmu. Ketika kita masuk kamar mandi, bahkan buang hajat sekalipun, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, 1. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, 2. Kemudian ketika kita buang hajat tidak menghadap kiblat, 3. Membuka pakaian, menjaga pakaian kita dari najis, 4. Bersuci menggunakan tangan kiri, 5. Keluar kamar mandi, kemudian kita berhudu, 6. Keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan, 7. Baca doanya, 8. Banyak sekali pahala yang kita dapatkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Apabila kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, maka ilmu tersebut akan memberikan keuntungan bagi kita, manfaat dari kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu hanya contoh yang simpel saja. Dari makan, minum, atau buang hajat ke kamar mandi. Bagaimana ke ibadah-ibadah yang lainnya yang belum kita ketahui keutamaannya? Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, di sini adalah peran pentingnya para ulama, peran pentingnya para ustadz, para kiai, para habaib yang mengajarkan kepada kita kebaikan, yang mengajarkan kepada kita ilmu, yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana di jalan tersebut ada ilmu tentang syariat, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi ia jalan menuju surga. Pernah terbayang atau tidak, dari minum bisa jadi jalan menuju surga, dari buang hajat saja bisa jalan menuju surga. Bukankah setiap kebaikan itu akan menjadi takwa bagi kita? Allah memerintahkan kita buat bertakwa. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ketika menghadap Allah itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh ini butuh apa? Butuh ilmu. Makanya ketika kita hidup di dunia, apapun profesi kita, ketika ada ilmu di dalamnya, maka akan menjadi sebuah keuntungan. Setiap kegiatan, setiap langkah dapat pahala. Alhamdulillah. Baik, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian lanjutan hadisnya, wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan malaikat itu akan menaungkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu.
Bukan penuntut ilmu di sini bukan hanya santri, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya siswa, tapi siapa saja yang menuntut ilmu, maka malaikat akan menaungkan sayapnya sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu. Kemudian wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil ma. Dan ingatlah, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan memintakan ampun untuknya seluruh yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di lautan. Dalam hadis lain, dan semut di lubangnya. Ya Allah, ampunkan dosa untuk orang ini, ampunkan dosa orang ini, ampunilah kesalahannya, berikanlah ia pahala yang banyak. Hewan-hewan, pepohonan semuanya. Wa yastaghfiruna lahu, memintakan ampun untuk Allah untuk seorang talibul ilmi. Kemudian wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan juga orang yang memiliki ilmu itu keutamaannya sama seperti bulan ya, di malam hari dengan bintang-bintang yang lainnya. Artinya bisa lebih menerangi. Wa innal ulama'a hum warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Dan sesungguhnya para ulama itu, ini poin pentingnya, para ulama itu adalah pewaris para nabi yang melanjutkan tugas nabi, yaitu menyampaikan kebaikan, menyampaikan petunjuk, menyampaikan arahan hidayah kepada manusia. Mereka tidak mewariskan dinar dan juga dirham, harta benda dan lain sebagainya, tapi mereka mewarisi ilmu. Tapi mereka mewarisi ilmu, dan siapa yang berpegang teguh terhadap ilmu tersebut, maka ia telah berpegang teguh dalam tali yang kuat. Artinya aman. Kalau kita naik mobil, kita pakai sabuk pengaman, aman insya Allah. Kalau ada goncangan, kita tetap aman. Akhadha bihadzin wafir, dengan tali yang kuat. Oleh karenanya hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, kesedihan kita terhadap para ulama yang meninggalkan kita harus menjadi kesedihan yang benar-benar sakit, benar-benar sedih. Belum lama ini kita ditinggalkan oleh Syekh Ali Jabir misalnya. Kemudian hampir dari bulan Januari kemarin saya lihat infonya sudah lebih dari 20 kiai, 20 pimpinan pondok pesantren yang meninggalkan kita. Kesedihan ini menjadi suatu cambukan juga buat kita. Siapa yang nanti akan melanjutkan perjuangan mereka untuk membimbing manusia mendapatkan ilmu? Karena ingat, dengan ilmu tadi kita bisa mengamalkannya, dan dengan pengamalan tadi kita mendapatkan takwa. Takwa tersebut yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, oleh karenanya tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin adalah terus belajar. Terus belajar menuntut ilmu dari manapun, ilmu yang baik, ilmu yang sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, yang sumbernya tentu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis salat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal mujahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah tadi kita sampaikan bagaimana ilmu ini akan memberikan keuntungan yang besar pada kita, kemudian bahwa meninggalnya para ulama adalah suatu musibah besar bagi kita, dan tugas kita adalah terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, terus menyebarkan kebaikan. Ilmu yang kita miliki disebarkan,
maka insya Allah kita mendapatkan predikat ulama. Karena hasil dari ilmu tersebut adalah al-khasyah, adalah takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama yang tahu ilmunya. Dia tahu bahwa Allah itu mengawasi dia tinggalkan maksiat. Dia tahu bahwa memakan harta yang haram itu dilarang oleh Allah, maka dia tidak makan harta yang haram. Dia tahu sholat itu wajib, jamaah itu lebih baik, di saf depan itu lebih baik, maka ia ikuti ilmu tersebut. Ilmu yang akan membimbing seorang hamba untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala akan tidak mencabut ilmu itu langsung dari manusia. Tidak dicabut, dihilangkan, langsung dilupakan, tidak. Tapi ilmu tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga orang-orang menanyakan suatu problematika, suatu masalah kepada orang yang jahil, kemudian mereka memberikan pendapat dengan kejahilan mereka, akhirnya dia sesat dan menyesatkan yang lainnya. Wal a'yadzu billah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, ilmu yang sedikit yang kita miliki sudah sepatutnya kita amalkan. Kita amalkan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ujungnya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kita selalu dorong putra-putri kita agar mereka meneruskan perjuangan para ulama, belajar, dan akhirnya dengan amalan yang mereka kerjakan bisa menjadi amal jariah buat kita. Karena yang tidak akan terputus sampai kita meninggal ini, yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah anak yang soleh. 3 hal ini bisa berkumpul pada anak yang soleh. Sedekah jariyah, kita sekolahkan mereka untuk belajar ilmu, belajar Al-Quran. Setiap huruf yang mereka bisa, setiap huruf yang mereka hafal, ayat, surat mereka baca setiap hari akan jadi pahala buat kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kita fasilitasi mereka untuk belajar, maka ilmu yang bermanfaat akan menjadi jariyah bagi kita. Setelah ia mengamalkan ilmunya, karena ia sekolah, belajar ilmu syar'i, menghafalkan Al-Quran, jadi anak yang soleh yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya sampai orang tuanya tiada. Hadirin jamaah rahimakumullah, intinya ilmu sangatlah penting. Kita menghormati para ulama karena mereka adalah penerus para nabi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, memasukkan mereka ke dalam surga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan kami ini tersesat, jangan biarkan kami ini tersesat. Kami ingin tetap diterangi oleh para ulama, oleh ilmu yang akan membimbing kami ke surga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.